Ustaz. Bagaimana kabar di Sehat, Pekanbaru? alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, teman-teman semua, saya ingin kasih sedikit bocoran nih tentang beliau. Saya bacakan aja dulu dari yang paling atas. Beliau ini adalah salah seorang kandidat doktor di bidang bahasa Arab dan terjemah di King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia, yang sebentar lagi akan menuntaskan program doktornya. Kemudian beliau juga S2-nya menamatkan di Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Ini kalau saya nggak salah dua-duanya beasiswa ini. Kemudian S1-nya beliau tamatkan di International Islamic College Tripoli, Libya. Betul ya, saya Libya ya? Iya, betul. Libya ya. Kalau nggak salah sama dengan Ustadz Adi Hidayat ya, betul ya? Satu kampus atau bagaimana? Iya, satu kampus dan satu angkatan. Oh, satu kampus dan satu angkatan. Masya Allah, ini orang luar biasa, hebat saya ini. Beliau yang luar teman-teman biasa, semua, saya biasa-biasa. Nah, saya biasa di luar kalau gitu. Iya. Nah, teman-teman semua, sebetulnya Dr. Ustadz Rizal Mahdi ini adalah teman satu bangku saya ketika SMA dulu. Ketika ketika di santri di mana? Di MAPK Padang Panjang tahun 2000, tahun berapa kita masuk ya, Ustaz ya? 99 ya? Iya, 99. Selesai 2002 kan? 99 Nah, selesai tahun 2002 dan beliau adalah teman curhat saya, bukan kebalik. Saya teman curhat beliau gitu ya. Satu bangku kita dulu pernah gitu. Nah, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya. Sebelum ke Libya pernah beliau melanjutkan di beberapa perguruan di Indonesia, di antaranya di Bogor kalau saya nggak salah, di Libya juga pernah. Ya, ini luar biasa, banyak banget nih pengalaman beliau. Kalau saya bilang beliau ini seperti anak panah gitu. Seperti anak panah, beliau nggak langsung ketika di talinya itu nggak langsung buru-buru lepas gitu ya. Tapi beliau tarik ke belakang dulu, kemudian setelah lepas itu lajunya luar biasa. Maksudnya adalah beliau ini mundur dulu nih untuk tidak kuliah pada tahun pertama pas tamat sekolah itu. Beliau nggak langsung buru-buru kuliah gitu ya. Tapi beliau mencari dulu yang lain. Padahal di saat itu kami yang buru-buru kuliah gitu ya. Tapi tiba-tiba beliau lebih duluan doktornya ketimbang saya gitu ya. Saya S2 juga belum daftar nih. Iya. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan perdana ini, kita akan coba menggali dari Ustadz Rizal Mahdi berkaitan dengan bagaimana sih tips supaya kita bisa dapetin beasiswa dari luar negeri, khususnya dari Timur Tengah, dan apa saja persiapan-persiapan yang harus kita peroleh. Karena begini, Ustadz, dari teman-teman saya, murid-murid saya, mereka itu pengen banget ke luar negeri, tapi ketika dapetin informasi yang antum share, mereka ternyata kaget gitu ya. Loh, waktunya cuma 10 hari, padahal kita belum siapin apa-apa. Iya, Nah, mungkin ini akan sedikit kita coba bahas sama Ustadz Rizal Mahdi. Oke, Ustadz, coba boleh dipokodimain dulu gimana ceritanya Ustadz bisa dapetin S1, S2, S3-nya itu beasiswa loh, Ustadz. Monggo. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan. Selamat datang lagi dan ketemu dengan sahabat lama saya ya. Teman satu bangku, teman satu kamar ya. Teman seperjuangan juga dulu ya, berangkat ke Jakarta tahun 2002, ya kan? Kalau ya pernah ini loh, kita cari syahadah untuk ini, bukan syahadah ya. Rekomendasi. Pariaman. Iya, rekomendasi. Iya, dan insya Allah nanti kita akan bahas masjid ini, gitu. Iya, betul. Iya. Oke. Kalau kawan-kawan dulu yang setelah 2002 termasuk Ustadz Yani dan kawan-kawan kan langsung kuliah ya kan. Saya ini adalah tadi sebenarnya bukan seperti anak panah yang mundur ke belakang, bukan sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam pencarian ketika itu Ustadz ya. Jadi dicari-cari dulu jalannya sengaja kan. gitu ya. Iya. Mana yang ada peluang begitu kan. Ya mudah-mudahan dengan podcast kita ini nanti bisa memotong jalan orang-orang dan kawan-kawan mencari beasiswa yang selama ini jangan seperti saya gitu. Jadi bisa langsung kuliah ya kan.
atau misalnya baru selesai SMA atau misalnya MAN begitu. Jadi persiapan kemudian nanti pas waktu buka itu bisa langsung begitu. Iya, Ya, mudah-mudahan benar-benar. ya begitu. Oke, saya Karena waktu 2000. itu dulu nggak ada informasi kayak gini ya. Iya, makanya. Saya dulu ketika berangkat ke Jakarta 2002 sama Ustaz Yani, setelah itu saya keliling kemana-mana itu. Saya keliling ke kedutaan-kedutaan, cari informasi, ya kan. Kadang-kadang nggak boleh masuk, ya kan, oleh satpam, ya kan. Iya. Nah, mudah-mudahan nih sekarang informasi-informasi seperti ini tuh bisa memotong ya, jadi shortcut bagi kawan-kawan Nah, pencari ya. beasiswa. Insya Allah nanti kita akan jelaskan detail tentang persyaratan beasiswa. Saya selesai dari Libya S1 2009, kemudian 2012 saya selesai S2 di Brunei Darussalam, kemudian pulang ke Indonesia lagi dan bekerja di salah satu USU ya. universitas di Medan, ya kan. Kemudian 2015 saya berangkat dapat beasiswa ke King Saud University di Riyadh, di Mamlaka Al Arabiyah Saudiyah. Kemudian sekarang masih dalam penulisan disertasi. Iya, begitu. Oh, ya. Sekarang aktivitasnya di mana ya? Ngajar ya, Ustaz ya? Saya alhamdulillah sekarang Sudah PNS ya? sudah menetap, ya, sudah ASN di kampus Institut, ya, Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, ya, di Jawa Barat. Masya Allah, alfu mabruk. Barakallah fiik, Masya Allah. Kita mah di sini-sini aja, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya. Ustaz Rizal, Ya. Boleh kalau dilihat ya, ada perkembangan yang berbeda dari sisi informasi pada zamannya kita dulu ya. Harapan dari podcast ini kan gitu juga, supaya anak-anak yang mau belajar ke luar negeri tidak seperti kita dulu harus nyari nginap di masjid, kemudian numpang di rumah orang. Iya, betul. Rekomendasi gitu ya. Nah, iya. Sekarang kita bahas dulu biar ada skemanya pembicaraan kita kali ini. Pertama, bagaimana sih caranya kita dapatin informasi dulu deh gitu ya. Karena kan terkadang informasi itu yang sangat mahal banget. Kalau saya lihat kan antum yang paling intens itu untuk memberikan informasi di mana saja beasiswa luar negeri, antum paling sering tuh kan. Iya. Okay. Pertama kali bagaimana sih cara dapetin informasi dulu deh sebelum kita masuk ke syarat-syarat yang lainnya gitu ya. Iya, gini. Untuk dapatin informasi tentang beasiswa, tentunya kita harus dekat dengan sumber informasi, ya kan? Nah, sekarang sumber informasinya itu diantaranya di channel kita, ya kan? Insya Allah akan ada channel di situ. Kita akan update terus beasiswa tentang informasi beasiswa. Ya. Oh, berarti jangan lupa like, subscribe ya. Ya, boleh. Ya. Oke, tapi sebenarnya menurut saya ya, dan selama ini banyak pertanyaan sebenarnya, Ustaz Yani, sebenarnya bukan beasiswanya, bukan informasi beasiswanya yang penting itu pertama. Yang penting itu adalah persiapan untuk mendapatkan beasiswa itu, ya. Karena biasanya sekarang ini kalau dulu kita manual kan, kita ikut tes misalnya di beberapa kampus, ya kan, dan di satu kementerian begitu. Kalau sekarang kan era digital sekarang itu dan kampus-kampus Arab itu semua sekarang sifatnya online begitu. Dan permasalahannya adalah informasinya itu terbatas, Ustaz. Ya, kadang buka informasinya itu cuma 10 hari, 20 hari, 1 bulan paling lama biasanya, ya kan? Jadi menurut saya terbatas ya. Terbatas sekali waktunya. Jadi menurut saya yang sangat penting itu adalah persiapan kita, ya, baik itu dari segi dokumen dan hal-hal yang lainnya. Ketika pembukaan informasi itu sudah dibuka, jadi kita bisa langsung eksekusi pendaftar, ya. Jadi karena kalau misalnya kita ada informasi, kemudian surat-menyuratnya, surat-surat akademik dan lain-lain belum selesai, ya biasanya nggak terburu, Ustaz. Ya. Iya. Akhirnya kita ketinggalan untuk melakukan registrasi jadinya ya. Iya, betul begitu. Jadi yang penting itu adalah persiapan untuk itu, oke? Oke. Kalau boleh saya kasih beberapa bocoran nih ya, bocoran yang para adik-adik dan kawan-kawan pencari beasiswa ini kalau misalnya selesai dari madrasah aliyah atau madrasah aliyah setingkatnya begitu. Jadi kalau betul-betul ingin berangkat ke luar negeri, ke Timur Tengah terutama,
yang sangat penting dibuat pertama kali itu atau diurus pertama kali itu adalah paspor, Ustaz. Ya. Oh, itu ya, Iya, benar-benar. jadi kan Saya, pastikan Anda punya paspor, begitu. iya. Saya pernah kejadian kayak gini waktu tahun 2006 ada Iya, pertukaran pelajar dari para aktivis dulunya, khusus aktivis itu. Itu secara syarat administrasi, syarat-syarat yang lainnya itu saya lengkap gitu ya, dapat rekomendasi rektor karena waktu itu saya jadi ketua DPMU di UIN Jakarta. Ada peluang tuh untuk para aktivis untuk keluar negeri gitu ya. Tapi masalahnya di paspor. Di iya, paspor iya, benar. iya, Karena iya, ngurus paspor itu cukup lama, ditambah lagi waktu itu KTP saya daerah kan, di iya, betul, Padang. betul. Jadi saya harus Iya, balik dulu ke mana? Balik dulu ke Padang waktu itu iya, ngurusin, akhirnya nggak keburu. Benar itu. iya, Berarti yang betul. pertama kali yang harus dimiliki itu adalah paspor Paspor, ya. iya, iya, oke. Jadi harus siap-siap dari sekarang gitu ya. Iya, betul. Berangkat nggak berangkat harus punya paspor dulu gitu ya. Iya, karena kenapa harus paspor? Ada dua jawaban. Satu, biasanya ketika mendaftar itu yang diminta identitas pertama itu adalah nomor paspor. Oh Gitu. gitu. Bukan Jadi dia nomor ATM gitu ya. bukan ATM ya. Dia minta nomor paspor. Ya, nomor paspornya berapa? Paspor dia dari paspor ya untuk pendaftaran. Oke. Kemudian kedua, kalau Ya. kita ke luar negeri, tentunya kita harus punya identitas untuk traveling atau journey ke luar negeri, yaitu paspor. Begitu. Jadi Iya, iya, iya. kawan-kawan yang ingin cari beasiswa, ingin berangkat ke negara Arab mana saja, ke 22 negara Arab yang ada dan rata-rata memberikan beasiswa, syarat pertama silakan siapkan dan urus paspor sejak sekarang. Gitu. Itu tuh teman-teman, adik-adik semua. Berarti yang pertama kali nih, sekalipun masih kelas 10, kelas 11, paspor 5 tahun loh ya masa Ya. berlakunya, maka diurus dari sekarang. Tiba-tiba tuh nanti ada peluang bisa langsung daftar. Oke, yang pertama paspor. Yang kedua Ya. selanjutnya apa kira-kira? Kalau yang kedua, tentunya ini ya, selain nanti menunggu ijazah dan transkrip nilai ya kan. Ijazah dan transkrip nilai itu dokumen penting sekali. Ya, ijazah Oh dan iya. transkrip nilai. Karena kita mau ke Arab, ya berarti itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Begitu. Itu dua itu ya. Oh, Iya. itu syarat wajib ya? Iya, pasti itu syarat wajib ya. Apa tadi? Ijazah sama transkrip nilai, Ustaz. Ya. Harus Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. iya, iya atau ke dalam Dan bahasa itu Inggris pun, bisa. oh bahasa Inggris boleh juga, nggak mesti Boleh, Arab. boleh, boleh, boleh. Ya. Sekalipun ke Timur Tengah, tapi tetap bahasa Inggris juga boleh diterima Iya, gitu ya. boleh, boleh. Boleh bahasa Inggris dan lebih baik bahasa Arab ya. Iya. Lebih baik Dan bahasa itu Arab. pun harus dari penerjemah yang tersumpah ya. Oh iya, itu Atau harus terregister. Apa istilahnya iya, sih itu? penerjemah Register atau tersumpah. tersumpah atau apa sih? Penerjemah Terjemah tersumpah. tersumpah ya. Iya. Oh ya, kebetulan nih Amani dia punya spesialisasi di situ. Jadi Iya. Amani punya spesialisasi di hal terjemahan teks dan juga dokumen-dokumen, baik itu yang tersumpah ataupun yang tidak tersumpah. Betul ya, Iya. Sad ya? Iya, iya, Jadi, insya iya, Allah. deskripsinya lihat di bawah aja deh. Iya, kita Nah, bisa bantu nanti berarti, insya Allah dalam penerjemahan. nah, Iya. karena banyak dari adik-adik yang belajar di lisan Arabik gitu, Ustaz. Bahwa mereka itu terkendala memang dari transkrip, dari penerjemahan, translationnya. Kita Iya, coba iya. terjemahkan langsung gitu ya. Contoh Iya. kita terjemah, tapi capnya kita nggak punya, itu nggak legal juga kan, nggak Iya, sah iya, juga gitu iya, kan. iya. Tapi ada Nah beberapa itu hal berapa lama penting. prosesnya? Ada hal Apa penting tuh? nih terkait terjemahan nih Mas Adiani. Jadi untuk tahap awal penerjemahan itu cukup dengan stempel penerjemah resmi saja, ya. Karena Oh kan, gitu. iya, jadi biar nggak terlalu mahal pengeluarannya dan fee-nya. Jadi cukup stempel penerjemah resmi awal, begitu. Nanti Ya, setelah ya. setelah diterima, baru nanti bisa diurus legalisir di dua kementerian terkait. Kemudian kalau beberapa negara lain itu, negara Arab itu mensyaratkan dilegalisir di kedutaan negara yang bersangkutan. Dan biasanya kalau ini diurus satu paket langsung, biasanya kemahalan biasanya. Jadi saran saya untuk adik-adik dan pencari beasiswa,
cukup diterjemahkan awalnya dengan penerjemah resmi, stempel penerjemah resmi, kemudian nanti dokumen itulah yang digunakan untuk dan dikirim untuk pendaftaran beasiswa ke luar negeri. Dan di negara Arab itu sudah cukup karena kan ada stempelnya ya mutarjem kanuni begitu kan, penerjemah tersumpah begitu. Oke. Iya. Oke, berarti sudah dapat kita dua informasi nih adik-adik semua, teman-teman semua. Bahwasanya yang pertama harus ada yang kedua harus ada dipersiapkan di seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan harus diterjemahkan dulu. Oke, Taib. Ada yang ketiga kira-kira, Richard? Iya, yang sangat penting nih begini. Kan kalau kita berangkat ke terutama di Arab Saudi ya, ke Arab Saudi biasanya dan negara-negara Arab lainnya, dan ini sangat lumrah sekali ya. Ada surat rekomendasi ya atau tazkiyah. Ya. Surat rekomendasi dari ormas atau dari tokoh setempat. Oke. Ini yang kita buru dulu di Taruna Al-Quran kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi terkait berapa orang dengan yang pergi dulu itu? Berapa? 4 orang kalau nggak salah ya. Dr. Sepki satu lagi ya, yang sekarang jadi ketua jurusan di betul. STB ya, sampai kita nginap di rumahnya beliau itu. Iya. Oke. Tapi berarti itu ya rekomendasi. Tapi tentang rekomendasi ini ya begini. Pertama bisa dari dari tokoh atau dari ormas, ya kan? Jadi nanti kawan-kawan yang ada di daerah, di luar Jakarta maksudnya, itu bisa dulu minta rekomendasi di ormas atau tokoh setempat. Begitu Ustadz ya nih. Sebelum nanti misalnya berangkat ke Jakarta, atau misalnya nanti sudah diterima, disyaratkan misalnya syarat rekomendasi dari ormas di Jakarta misalnya, di pusat misalnya. Jadi kita dari awal sudah punya begitu. Jadi biar nanti tidak bolak-balik begitu. Berarti dari bawah dulu gitu ya? Iya, paling tidak begitu dari kabupaten, kota misalnya. Iya, dari ormas ya bisa. Berkaitan dengan tokoh. Bentar. Berkaitan dengan tokoh, saya potong bentar, Zed. Berkaitan dengan rekomendasi tokoh, apakah tokoh ini yang dia juga merupakan alumni dari situ? Dari negara itu atau dari kampus itu atau gimana? Iya, sebenarnya kan rekomendasi itu adalah surat menjelaskan tentang seseorang kondisi mahasiswa itu, kondisi dia. Tentunya orang yang betul-betul seharusnya nih ya, orang yang betul-betul dikenal juga begitu. Tapi kalau seandainya betul dia tidak dikenal ya, dia hanya tokoh masyarakat, ya tokoh ormas dan lain-lain, itu bisa digunakan ya. Akademisi, para dosen itu bisa digunakan untuk mendapatkan mendapatkan surat itu. Oke, berarti teman-teman atau adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, tinggal cari nih ormas mana di daerah kabupaten kotanya masing-masing yang bisa kasih rekomendasi. Nanti ketika dibutuhkan yang dari pusat, nah kita udah dapat tuh rekomendasi gitu ya. Oke, lanjut Seth. Yang keempat. Ini sedikit nih tentang rekomendasi ya, saya tambahkan. Oh, masih ada lagi ya? Oke. Ya, rekomendasi ini sebagusnya dua surat rekomendasi ya. Dua rekomendasi. Kemudian surat rekomendasi itu ya ditulisnya umum saja Ustadz ini. Ya. Jadi tidak ditujukan ke kampus tertentu. Oh, tidak dialamatkan ke iya. Dalam bahasa Arab namanya kalau nanti rekomendasinya pakai bahasa Arab, kalau pakai bahasa Arab di atasnya itu ditulis ila man yahumul amr ya, bagi pihak yang berkepentingan begitu. Jadi cukup satu rekomendasi. Nanti ketika kita mendaftar itu di berbagai kampus yang buka beasiswa, jadi bisa digunakan rekomendasi yang sama. Jadi kita tidak minta lagi kan. Karena kalau kita bolak-balik nanti ke satu kantor misalnya atau ke orang kan juga sungkan, juga malu kan. Jadi di atasnya itu dituliskan aja, ditujukan ke umum begitu. Ya, ila man yahumul amr ya, kepada yang saya pernah lakukan itu juga itu, Ustaz. Rekomendasi yang terbuat cuma satu,
Lalu kemudian ada yang kosong, kan awalnya direkomendasikan, dulunya saya masuk Darussunnah gitu ya, dapat Darussunnah gitu ya, tahun pertama tuh, udah habis tuh. Nah kemudian ketua MUI-nya waktu itu almarhum bapak saya, ayah saya, kasih rekomendasi, tapi dikosongin pakai tanda tangan pakai cap basah. Lalu kemudian pas sampai di Jakarta diakal itu gimana pas-pasnya gitu kan. Nah, gimana tanda tangan ini pas dengan teks narasi di atas. Oh, kalau begitu sekarang saya dapat bahasan bahwasanya dikosongkan saja alamatnya itu kan ya. Enggak, bukan tidak dikosongkan, harus ke bukan itu. dikosongkan. Bukan tidak dikosongkan juga. Mereka nggak lihat itu ya? Enggak, di atasnya tuh ditulis ila man yahummuhul amr, kepada orang yang berkepentingan. Maksudnya ketika dia baca, dia tidak ditujukan ila mudir ini jamiah ini enggak ya? Kalau seandainya mau silakan, tapi kalau seandainya akan banyak kita buatnya kalau begitu ya. Iya kalau mau kan ormasnya atau apanya bisa memberikan. Tapi biasanya solusinya adalah begitu, ila man yahumul amr, ya, kepada yang berkepentingan, ya berarti kalau surat rekomendasi itu kita serahkan kepada kampus tertentu, ya berarti dialah ya sebagai punya kepentingan no. Begitu. Kalau kita serahkan lagi ke kampus lain, ya berarti dia begitu. Iya. Berarti nggak usah dikasih embel-embel kampus apa, mudir apa gitu ya, nggak usah itu ya. Iya, biar tidak bolak-balik, Ustaz. Iya. Biar tidak bolak-balik. Karena minta rekomendasi susah-susah gampang, Ustaz. Iya, betul. Karena minta tanda tangan seseorang aja, karena mungkin ketika orang itu sudah punya jabatan pasti dia punya banyak kegiatan ya, gitu yang susahnya. Iya, betul. Benar. Oke, lanjut, Ustaz. Ya, itu 3 syarat utama itu. Ya, itu 3 syarat utama. Oke. Yang harus disiapkan sebelum ada atau tidak ada informasi ya? Iya, bagi yang ingin berangkat kuliah ke luar negeri, di Arab Saudi misalnya atau di tempat-tempat lain. Bagi yang pengen ya. Iya. Oke. Syarat lain, syarat tambahan itu kadang-kadang ini diminta, kadang-kadang tidak. Tapi bisa diakali dan bisa diminta di sekolah. Surat berkelakuan baik. SKCK. Ya. SKCK. Ya, kalau seandainya misalnya harusnya kan SKCK dari kepolisian kan, dari Polresta misalnya kalau di kabupaten kota, bisa juga untuk tahap awal diakali atau diminta dari sekolahnya. Oh, sekolahnya. Iya, dari sekolah. Jadi surat kelakuan baik dari sekolah misalnya. Iya. Gitu. Iya. Kemudian tambahan yang lain adalah surat kesehatan, surat sehat. Sehat ya. Apalagi sekarang masa COVID, maka harus ada yang begituan kali pasti ya. Iya. Itu syarat secara keseluruhan, Ustaz Yani, ya. Iya. Oke, taib. Kalau masalah SKCK tadi, maka jangan suka berantem ketika sekolah ya. Iya, betul. Jangan suka tawuran gitu kan, sehingga dapat SKCK lah ya. Iya. Oke, taib. Saya Rizal. Berarti ada 4 nih, adik-adik semua, teman-teman semua. Pertama adalah paspor, yang kedua adalah apa tadi? Dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan, dan yang ketiga ada apa? Rekomendasi. Dan yang keempat SKCK ya. SKCK. Ini bisa di awal-awal. Nah, berarti ini sebelum kita dapatin informasi, ini sudah harus punya. Arti kata ini kita punya senjata nih. Ini senjata yang harus dibawa kemana-mana dan disiapkan kapan saja. Itu kan bisa keluar cepat gitu ya. Iya, betul. Nah, oke. Oke, lanjut. Kira-kira apalagi yang harus dipersiapkan ini? Setelah semua punya dokumen tadi, ya silakan nanti di-convert ke PDF, ya. Ke PDF atau bentuk foto, nanti semuanya dikasih judul atau dikasih nama, begitu nanti karena nanti kan kita semua pendaftarannya itu adalah online kan? Online. Ya, jadi nanti itu yang akan dikirimkan via online begitu. Jadi biasanya berarti di filing ya? Ya, di filing, dan biasanya mintanya PDF biasanya.
PDF ya. Iya. PDF, oke. Berarti setelah semuanya jangan hanya dibiarkan dalam bentuk fisiknya doang. Iya, betul. Jangan Iya. kayak gini, Set. Jangan kayak fisik doang sambil promosi buku baru, Set. Oke, ya. Baru udah terbit, Set. Tapi sudah harus di filing dalam bentuk PDF ya, sehingga nanti ketika butuh online tinggal masukin. Pas foto juga butuh kan ya? Oh iya, tentu pasti. Pas foto, benar. Iya, Pas betul, foto. betul. Oke, disiapin aja dari 2x3, 3x4, 4x6, 10x10 juga nggak apa-apa mungkin. Ya, tapi karena ini online kan semuanya sifatnya hanya file saja. Ya. Soft Iya, file. coba file saya. Iya. Nggak kayak dulu ya. Ada Iya, yang mau nitip ke Bukit Tinggi, Pasar Atas, saya mau print foto. Iya, betul. Oke, baik. Lalu diterawang dulu klisenya di kaca, itu dia, oh ada Iya. foto ini di printin gitu. Iya. Oke, lanjut, Sir. Apalagi kira-kira yang harus dipersiapkan oleh seorang talib yang ingin cari beasiswa ke luar negeri gitu? Itu dari persyaratan dokumen ya, yang sudah kita sampaikan tadi 5 poin. Administrasi ya. Administrasi, ya. Kalau yang lain itu, dan ini misalnya persyaratan, misal nih, banyak itu yang tanya sama saya. Apakah harus punya hafalan Ustadz, gitu kan? Apakah harus punya hafalan Al-Quran, begitu kan? Oke, saya jawabnya begini. Kalau dulu kita masih tahun 2002-an gitu, kita nyari-nyari informasi, dan itu diselenggarakan secara langsung dan manual kan ya. Dan biasanya ada pengujinya. Dulu kita pernah ikut ujian ke Mesir, itu datang guru besarnya Syekh dari Mesir menguji, ya kan? Ya kan, nanti diuji hafalan kita berapa, ya kan? Biasanya hafalan udah hafal tapi hilang-hilang gitu karena baru pertama kali ketemu orang Arab, ya kan? Iya benar. Iya. Nah, kalau sekarang karena sifatnya semua online, sebagian besar persyaratan itu tidak ada, Ustaz. Jadi nggak ada ya. Pure dan murni dari rekomendasi dan persyaratan administratif yang tadi sudah kita bahas itu. Begitu. Iya. Berarti di surat rekomendasi apakah perlu dijelaskan juga tentang kemampuan seseorang itu, sama dia punya hafalan, dia kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan prestasi yang lain dalam rekomendasi? Kira-kira dibutuhkan itu juga nggak ya? Ada kan ada rekomendasi jelaskan bayan syakhsiyah aja, atau bayan apa namanya itu, bayan menjelaskan tentang data pribadi saja kan gitu. Iya. Atau bagusnya memang diisi yang lebih komplit. Iya, untuk surat rekomendasi atau tazkiyah itu sebenarnya setiap ormas itu sebenarnya sudah punya draftnya, Ustaz ini. Oh gitu. Iya, mereka sudah punya draft standar untuk menjelaskan tentang siapa kita. Ya, karena kalau misalnya ingin menambahkan dan menjelaskan tentang pribadi mahasiswa itu, ya bisa saja. Tapi formatnya itu beda-beda tentunya. Nggak ada format yang satu yang baku itu. Dan biasanya setiap ormas itu sudah punya draft tertentu. Iya, draft tertentu. Oke. Berarti kalau ditanya lagi, apakah perlu hafalan? Tidak seperti yang dulu ya. Iya, betul. Kalau dulu hafalannya itu gondrong kalau bahasa kita dulu ya. Berarti hafalan itu enggak terlalu ya. Tapi yang jelas itu kalau dia dites langsung. Oke, lanjut. Apalagi kira-kira, Seth, yang harus disiapkan nih, Seth? Sepertinya kalau untuk persiapan, sehingga pas ada informasi kita langsung bisa gitu. Iya, begini. Kalau untuk persiapan saya kira cukup gitu dokumen-dokumen begitu ya. Tapi yang penting itu perlu dipahami bahwa begini, Ustaz Yani, untuk mendaftar online di kampus luar negeri itu nggak bayar, Ustaz. Jadi tidak ada. Majana. Iya, itu tidak dipungut biaya pendaftaran. Jadi kenapa kita tidak daftar gitu loh? Kalau kita lagi nyari beasiswa, sudah punya dokumen-dokumennya, ayo daftar, kan nggak dipungut biaya untuk pendaftaran, ya kan? Kalau di kampus-kampus misalnya di tempat lain ya
Ada misalnya ya. Misalnya saya sebut misalnya ke Malaysia misalnya. Saya misalnya pernah coba pendaftaran untuk cari beasiswa juga. Ya untuk pendaftaran formulir atau borang bahasa istilahnya di sana itu borang ya. Kita pasti bayar ya kan? Bayar. Kalau di Arab Timur Tengah enggak. Iya. Gratis jadi, ya. Gratis. Jadi kenapa tidak daftar gitu? Sayang. Iya. Coba aja gitu ya. Iya, Oke. Kalau di kita aja yang ngambil formulir untuk masuk SMP aja ngambil formulir bayar 300.000 ya. Yang daftar 2.000. Luar biasa tuh bisnis. Nah, iya. Ya itu urusan formulir lain aja ya. bayar gitu. Iya, betul. Kalau di Arab nggak bayar. Di Arab nggak bayar. Dan itu sifatnya Arab online. Bayar, ya? Iya, itu online. Sifatnya online. Iya. Oke. Ternyata 25 menit itu nggak cukup untuk ngobrol begini loh. Sekarang udah lebih dari 25 menit. Iya. Ya lanjut, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini podcast kita bisa menjawab sebuah pertanyaan besar bagi mungkin ribuan orang yang ingin ke luar negeri gitu ya. Iya. Oke, lanjut Seth. Apalagi kira-kira? Lanjut aja Seth. Perlu sampai sebelum Jumat lah ya. Wah. Oke. Saya ingin berbagi misalnya di antara pertanyaan kawan-kawan itu juga yang sudah daftar nih, bagi kawan-kawan yang sudah daftar nih, kapan Ustadz pengumumannya gitu kan? Kapan Ustadz pengumumannya begitu kan? Saya jawabnya begini, kan ketika kita mengisi pendaftaran itu kan kita diminta email, alamat email ya, surel kita, surat elektronik ya kan? Jadi kalau sudah daftar, silakan sering-sering cek email, ya. Jangan lupa ya password emailnya tentu nggak bisa dibuka nanti. Ya. Ini email cuma untuk registrasi Facebook aja, Seth. Iya, kalau untuk cari beasiswa kita harus sering lihat email itu ada nggak jawaban dari kampus. Dan Ustaz Yani saya sampaikan bahwa informasi dan komunikasi antara kampus dengan calon penerima beasiswa itu semuanya via email. Ya. Via email semua ya? Ya email ya. Nanti kalau ada misalnya surat awal tanggapan misalnya atau permintaan khusus dari kampus tersebut, ya udah tinggal dilengkapi misalnya. Tinggal dilengkapi. Jadi semuanya tuh via email. Berapa lama harus menunggu? Nah, ini yang kita tidak bisa pastikan. Ada 1 semester udah dipanggil, ada 2 semester bisa dipanggil. Kalau dulu saya 3 tahun Ustaz baru dipanggil. Insyaallah. Iya. 3 tahun. Iya, 3 tahun baru dipanggil. Iya. Ingat ya, Reski Daswir ya, Buya. Tapi begini, biasanya kalau seandainya kampus itu tertarik dengan dokumen kita, biasanya akan dijawab 1 semester tuh dijawab misalnya pemberitahuan bahwa Anda murasyah misalnya kata bilang anta murasyah li qabul atau li dirasah fi qismi al-lughah al-arabiyyah fi jami'at kadza misalnya. Anda direkomendasikan untuk diterima di kampus ini. Nanti dia akan bilang, silakan pantau terus informasinya. Begitu. Berarti belum juga ya? Iya. Berarti kata kuncinya sering-sering lihat email gitu ya? Iya, betul. Nanti setelah itu, mungkin nanti dia minta persyaratan khusus. Kalau dulu saya ketika berangkat S3 itu, kita sudah kasih semua pendaftarannya via online itu kan, soft file semua. Kemudian terakhir dia minta begini, kami akan terima Anda di kampus ini kalau Anda mengirimkan hard copy dari tesis Anda. Oh. Iya. Ini khusus bagi yang S3 ya? Iya, ngomong S3 nih. Silakan. Berarti hard copy-nya sudah harus dikirim gitu ya? Berarti diminta dikirim ke kampus tersebut. Biasanya dibatasi waktunya, Ustaz. Tapi ini pembahasan lain lah, nanti bisa kita apalagi. Oh iya, itu khusus program doktoral aja lah insyaallah. Iya, itu nanti kita bahas dulu S1 aja. Iya, kita bahas nanti dalam podcast berikutnya lah insyaallah. Ya, kita undang juga satu lagi tuh. Kita tuh Dr. Jannatul Husna ya.
Iya, betul, betul. Oke, sepertinya Taib. kalau untuk persiapan sepertinya demikian Ustaz informasinya. Oke. Iya, heeh. Yang terakhir pertanyaan. Soalnya kalau kita ngobrol masih panjang banget akan kita gubris, tapi kita bagi-bagi lah ya. Ini podcast pertama, nanti keduanya ya. Kemampuan bahasa, Seth. Sejauh seorang itu ketika di pengiriman itu kan nggak ada sistem uji, yang ada kan sistem murosalah ya. Iya, Jadi iya betul. sistem murosalah kan, atau sistem murosalah itu maksudnya kan hanya Mengirimkan dokumen. dokumen ya, Iya, tidak ada betul. tes seperti di Indonesia gitu ya. Iya. Nah, sejauh mana seseorang itu harus kemampuan bahasa langsung bisa, tidak bisa, kecuali bahasa Arab otak. Iya. Nah, sejauh mana itu, Seth? Pengalaman saya. Kalau untuk kemampuan bahasa, kita memang harus punya kemampuan bahasa. Ya. Tapi buktinya banyak juga yang nggak punya kemampuan bahasa. Dan kalau kawan-kawan, iya, dan kawan-kawan yang mau S1 itu biasanya kalau di luar negeri, kalau sudah diterima dulu yang penting ini Ustaz. Jadi diterima dulu di S1-nya, kemudian nanti berangkat ke sana, kemudian nanti akan dites kemampuannya, ya kifayah al-lughawiyah. Nanti akan dites kemampuannya. Kalau mahasiswa tersebut bisa melewati tesnya, ya maksudnya akan ada standar penilaiannya, ya udah nanti bisa langsung masuk S1 perkuliahan. Kalau seandainya belum bisa, nanti akan ditempatkan di persiapan bahasa. Dan itu bisa 1 tahun atau 2 tahun sesuai dengan kemampuan bahasa mahasiswa dimaksud, begitu. Sistem murosalah ini dia tidak menanyakan tentang kafaah lughawiyahnya seseorang ya, atau kemampuan berbahasa Arabnya seseorang dong ya? Iya, jadi kan gimana dia mau bisa memastikan kemampuan kan? Berarti dia cuma melihat dari dokumen-dokumen kita saja gitu ya? Iya. Makanya saran saya untuk masalah dokumen ini jangan main-main ya. Misalnya harus disiapkan betul-betul. Kalau misalnya untuk scan itu jangan scan yang biasa, di scan betulan, jangan hanya dipoto, nggak jelas, kabur kan? Berarti tunjukkan kita itu betul pengen gitu ya? Iya. Kalau bisa sih di scan betulan ya, di scan di alat scan dokumen. Scan yang bagus, yang yang bersih, yang bisa dibaca. Iya, kira-kira apa kalau sistem murosalah itu kan dia cuma semua dokumen masuk. Gimana, apa yang menjadi standar penilaian dari dokumen kita itu, Ustaz? Standar penilaian setahu saya ada 2, Ustaz. Ya. Satu dari Kashfud Darajat, dari nilai. Ya, biasanya mereka menerima itu alal akal jayyid jiddan. Bagus sekali. Jayyid jiddan. Kalau jayyid jiddan itu kalau Indonesia dikonversi ke angka. Ke angka ya. 80 ya. Iya, 70 ya. 75 sampai 85. 75 sampai 85. Iya, 75 sampai 85. Oke. Yang kedua itu dari segi rekomendasi. Rekomendasi. Jadi jangan sembarangan cari rekomendasi ya. Iya. Maksud saya di scan baik-baik, bersih, jelas begitu. Jadi jangan asal minta rekomendasi kalau perlu yang mungkin giginya agak tajam gitu. Iya betul. Ya. Nah, sebetulnya ada clue ya dalam mencari rekomendasi ya. Negara ini rekomendasi yang kuatnya ini. Negara ini rekomendasi kuatnya ini. Betul nggak ya? Itu bisa nanti kita bahas di sesi off the record lah. Iya. Sesi berikutnya lah ya. Jadi kalau ke negara ini ini kenceng nih, cepat nih gitu. Iya, oke. Nah, sekarang nanti terlalu lama podcast kita ini. Iya, oke. Berarti kalau seandainya bahasa ya siap-siap nambah setahun lagi di sana gitu ya, kalaupun seandainya lulus gitu ya. Iya kan nggak apa-apa, bagus kan lama di Arab. Saya aja di luar negeri 10 tahunan. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Lagian beasiswa itu lebih gede daripada gaji kita di sini ya.
benar. Nah, berarti kalau begitu, tapi dari nilai yang bagus dong ya? Iya, Jaya Jidan paling tidak. Jaya Jidan. 75 sampai 85 itu Jaya Jidan. Kalau 85 ke atas itu sudah mumtaz. Excellent. Mumtaz ya. Iya. 85 ke atas sudah mumtaz ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia mah gampang cari angka 85 saya rasa. Insya Allah. Ya kalau ya, karena saya ingat dulu, antum ingat gak ya, Bang Albert? Ya, beliau pernah datang ke asrama dulu ke masjid. Saya ingat persis itu. Kalian ini kok nggak bagus gitu ya? Loh, kenapa katanya kan? Ini ujian cuma satu semester, Bang, satu semester. Yang dibahas itu atau 3 bab gitu ya. Nah, satu bab itu cuma 20 halaman, Bang. 20 halaman. Dan kemudian sebelum ujian dikasih juga kisi-kisi soal. Nggak bisa jawab juga gitu. Berarti ada yang keliru dari cara belajar kita gitu kan. Nah, akhirnya dengan omongan Bang Albert kayak gitu, saya coba belajar, oh ternyata ada ilmunya. Cara baca, bagaimana baca cepat. Nah, ini kita punya teman Dr. Neil Firdaus, dia praktisi tuh baca kilat tuh. Iya, nanti bisa dibahas dalam pembahasan lain. Nanti kita bahas. Nah, taib. Berarti ada lagi kira-kira persyaratan yang harus disiapkan. Oke. Ya, selain dari tadi beberapa persiapan dokumen, ya, ini sekali lagi nih saya ingatkan, tidak mengenyampingkan dokumen-dokumen lain. Misalnya, kalau seandainya dia hafal Quran atau hafal Quran punya sertifikat hafal Quran misalnya, atau punya dokumen-dokumen tambahan lainnya, itu silakan, ya, itu lebih bagus. Nanti silakan dicantumkan saja. Tapi yang jelas untuk tahap awal yang wajib ya yang tadi itu sudah kita bahas ya. Oke. Taib. Berarti dokumen kayak sertifikat, kemudian kayak ijazah atau mungkin sanad ya, kalau sekarang ini lebih ngetren ya sekarang ya. Iya. Jadi dia ikut talaki, dia ikut daurah, dekor ini. Itu sangat membantu sekali kalau begitu ya. Iya, silakan dicantumkan dan dibuat dalam satu file begitu Ustaz. Ya, jadi dalam satu file semuanya udah lengkap semua ya. Iya. Oke, taib Ustaz. Jazakallah. Ada lagi kira-kira Ustaz? Banyak sebetulnya ya. Banyak sekali informasinya. Tapi yang jelas kita bikin sesi iya, nanti kita lanjutkan dalam sesi yang lain. Tapi yang jelas ini saya mau kasih apa ya? Kalau dulu nih saya coba nyari sekian tahun, 3 tahun tuh nyari informasi sana sini, masuk kedutaan, keluar kedutaan ya, hubungi orang ini, datangi orang ini, susah ya kan cari informasi untuk bisa terbang ke luar negeri. Kalau sekarang insya Allah gampang dan semuanya juga online dan informasinya ada di channel kita insya Allah. Demikian, terima kasih. Jazakallah.